Baik Kak, sebelum memulai presentasi saya untuk praktikum yang keempat, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya, Vieni Rika Pasaribu dengan NIM 11S24026 dari kelas 12 IF1, di mana judul praktikum yang keempat itu yaitu Stack dan Queue. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Stack dan Queue pada bahasa pemrograman Java, di mana di sini penilaiannya itu ada tiga, dan untuk penilaian pertama itu laporan praktikumnya bobotnya 20%, untuk video presentasi bobotnya itu 50%, dan code grading bobotnya itu 30%, di mana setiap dokumen laporan itu dikirimkan pada e-course dan silahkan disampaikan menggunakan format yaitu NIM, Alstrodot, dan P4, dan harus menggunakan PDF, di mana untuk persiapan praktikumnya buat proyek Maven baru beserta konfigurasi tekstil dengan penamaan username, Alstrodot, dan P4. Kita langsung lanjut ke studi kasusnya, Pak. Yaitu yang pertama reverse string. Buatlah metode baru dengan nama reverse string input yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian gunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh diberikan inputan stringnya itu GNIAS, maka hasilnya menjadi sayang. Reverse string yang ada di stack Java yaitu yang ini dari line 122 sampai 137, reverse string ada di objek Java itu dari line 27 sampai 31. Dan reverse string yang setelah dijalankan atau setelah di run, di mana sini studi kasusnya itu reverse string, input GNIAS dan outputnya sayang. Di mana metode reverse string atau input memanfaatkan sifat dasar stack yaitu LIFO, last in first out, di mana untuk membalut urutan karakter pada sebuah string. Di mana melalui objek ini memanggil langsung melalui nama kelas tanpa perlu membuat objek stack terlebih dahulu, yaitu dengan cara stack reverse string input. Metode ini menerima satu parameter berupa string input dan mengembalikan nilai bertipe string berupa hasil kembalian dari string yang diberikan. Di mana proses dimulai dengan membuat stack baru menggunakan new stack atau input like, di mana dengan kapasitas sebesar panjang string input agar cukup menampung seluruh karakter. Selanjutnya, string diubah menjadi array karakter menggunakan two-chart array. Kemudian, setiap karakter dimasukkan satu persatu ke dalam stack menggunakan operasi push. Pada contoh ini, string yang diberikan adalah GNIAS, sehingga karakter yang dimasukkan secara berurutan adalah GNIAS dari bawah ke atas stack. Di mana setelah semua karakter masuk ke dalam stack, proses pengambilan karakter dilakukan menggunakan operasi pop selama stack tidak kosong. Karena sifat LIFO pada stack, karakter yang terakhir masuk yaitu S akan keluar pertama, diikuti A, Y, A, N, G, dan yang terakhir itu G. Setiap karakter yang keluar langsung disambung ke dalam objek string builder hingga membentuk string baru sayang hasil akhir dikembalikan menggunakan result. Yang ada di sini itu parameter parenthesis, di mana betul metode baru dengan nama isBalance parenthesis yang akan mengembalikan nilai boolean. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung mempunyai pasangan. Pasangan artinya berpasangan, berarti terdapat tanda kurang buka dan tutup. Ini adalah parenthesis yang ada di stack.java-nya di line 142 sampai 158. Parenthesis balance yang ada di app.java yaitu line 33 sampai 38, dan parenthesis balance setelah dijalankan ini Pak hasil outputnya. Metode dari parenthesis ini juga menggunakan dasar stack yaitu LIFO, yaitu last in first out, untuk mengecek apakah setiap tanda kurung buka memiliki pasangan tanda kurung tutup yang sesuai. Metode ini bersifat statik yang berarti dapat dipanggil langsung melalui nama kelas tanpa perlu membuat objek stack terlebih dahulu, yaitu dengan cara stack is balance parenthesis atau input. Metode ini menerima satu parameter berupa string input dan mengembalikan nilai vertikal boolean yaitu true jika seimbang dan false jika tidak seimbang. Proses dimulai dengan membuat stack baru menggunakan new stack atau input leg dengan kapasitas sebesar panjang string input. Selanjutnya, string diubah menjadi array karakter menggunakan two-chart array. Kemudian setiap karakter diperiksa satu persatu. Jika karakter yang ditemukan adalah tanda kurung buka, maka karakter tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan operasi push. Jika karakter yang ditemukan adalah tanda kurung tutup, maka pertama-tama dicek apakah stack kosong.
Jika stek kosong berarti tidak ada pasangan kurung buka, maka metode langsung mengembalikan false. Jika stek tidak kosong, maka dilakukan operasi pop untuk menghapus satu kurung buka yang sudah berpasangan. Setelah semua karakter selesai diperiksa, metode mengembalikan stek is empty. Jika stek kosong berarti semua kurung buka sudah berpasangan sehingga hasilnya true. Namun jika masih ada sisa kurung buka di stek, maka hasilnya adalah false. Metode is balance parenthesis berhasil mendeteksi dengan benar mana yang memiliki tanda kurung seimbang dan mana yang tidak. Tiga test case yang pertama yaitu yang ini, yang kedua yang ini, dan ketiga yang ini. Menghasilkan valid karena setiap kurung buka memiliki pasangan tunggal. Tiga test case yang berikutnya itu tanda ini, dan tanda ini menghasilkan tidak valid karena ada kurung yang tidak berpasangan. Yaitu lanjut ke short, yaitu buatlah metode baru dengan nama short yang akan mengembalikan stack dalam urutan terendah yang tertinggi. Metode ini harus menggunakan fungsi yang terdapat pada kelas stack. Silakan menambahkan fungsi tambahan seperti pick, is empty, dan lainnya. Dan ini adalah pak short yang ada di dalam stack.java, dan ini adalah short yang ada di app.java, dan ini adalah short setelah dijalankan di Discord. Metode ini juga menggunakan metode leave itu last in first out untuk mengurutkan elemen dalam stack dari nilai terkecil di atas hingga nilai terbesar di bawah. Metode ini tidak bersifat statik karena bekerja langsung pada objek stack yang memanggilnya. Metode ini menggunakan stack tambahan bernama temp stack sebagai tempat yang menyimpan selama proses pengurutan berlangsung, serta memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah ada pada kelas stack yaitu isEmpty, pick, post, and pop. Proses dimulai dengan membuat temp stack baru dengan kapasitas yang sama dengan stack utama. Kemudian setiap elemen dikeluarkan satu persatu dari stack utama menggunakan pop dan disimpan ke variabel sementara temp. Selama temp stack tidak kosong dan elemen teratas temp stack ke stack utama menggunakan post, hal ini dilakukan untuk mencari posisi yang tepat bagi nilai temp di dalam temp stack agar temp stack selalu dalam posisi terurut dari terbesar di atas hingga terkecil ke bawah. Setelah posisi yang tepat ditemukan, nilai temp stack dimasukkan ke temp stack menggunakan push. Proses ini terus berulang hingga seluruh stack utama kosong. Setelah semua elemen terproses, seluruh elemen dari temp stack dipindahkan kembali ke stack utama sehingga stack utama menjadi terurut dari terkecil di atas hingga terbesar di bawah. Stack dengan isi awal 241 ke atas ke bawah berhasil diurutkan menjadi 124 atas ke bawah dengan elemen terkecil berada di atas. Itu short menggunakan pendekatan injection short berbasis stack, di mana setiap elemen disisipkan pada posisi yang tepat di time stack sehingga time stack selalu dalam kondisi terurut. Yaitu lanjut ke bagian stack in di queue, di mana stack to queue, di mana buatlah metode agar dapat mengubah struktur data stack menjadi struktur data queue. Ini adalah pak stack to queue di stack Java dari line 182 sampai 196 dan stack di code.java 12 dan 120 dan stack queue setelah dijalankan. Ini juga menggunakan dua struktur data yang berbeda yaitu stack dengan sifat LIFO, last in and first out, dan queue dengan sifat FIFO, first in and first out. Tujuan metode ini adalah mengkonversi elemen-elemen yang ada di dalam stack menjadi queue dengan mempertahankan urutan asli elemen dari bawah ke atas stack. Metode ini terdapat di dua tempat yaitu sebagai metode statik di kelas stack yang mengembalikan objek queue baru dan sebagai metode instant di kelas queue yang langsung menyimpan hasilnya ke dalam queue yang memanggilnya. Proses dimulai dengan membuat time stack baru dengan kapasitas yang sama dengan stack sumber. Kemudian seluruh elemen dari stack sumber dipindahkan satu persatu ke time stack menggunakan kombinasi bab dan pas. Proses pemindahan ini secara otomatis membalik ukuran elemen karena sifat level pada stack. Stack sumber yang awalnya bersih 3, 2, dan 1 dari atas ke bawah akan menjadi 1, 2, 3 dari atas ke bawah dan time stack. Setelah semua elemen berpindah ke time stack, elemen-elemen tersebut dikeluarkan satu persatu menggunakan pop dan dimasukkan ke dalam queue menggunakan enqueue. Karena time stack sudah dalam urutan terbalik, hasil queue-nya. Queue akan menghasilkan urutan yang sama dengan urutan stack dari bawah ke atas yaitu 1, 2, 3 dari depan ke belakang queue. Stack dengan isi 3, 2, 1 dari atas ke bawah berhasil dikonversi menjadi queue dengan isi 1, 2, 3 dari depan ke belakang. Kunci dari konversi ini adalah menggunakan time stack sebagai perantara yang terbalik menggunakan urutan elemen terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke queue. Tanpa time stack, urutan elemen dalam queue akan terbalik dari urutan aslinya di stack. Yaitu lanjut ke bagian B, Math in Queue. Buatlah struktur agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dari struktur data queue. Contohnya 2 plus 3, tanda ini 4, tanda minus, dan 2, maka hasilnya adalah 2
tambah 3 kali 4 kurang 2 sama dengan 12. Nah, ini adalah code-code-nya, Pak. Dan inilah math in QD Java-nya. Nah, ini adalah hasil setelah di-run-nya, Pak. Metode aritmatika pada kelas QA dirancang untuk melakukan perhitungan matematika terhadap seluruh elemen yang ada di dalam QA tanpa mengubah atau menghapus isinya. Terdapat 4 metode yang dioperasikan yaitu sum, average, max, dan min. Keempat metode ini memanfaatkan perulangan dengan indeks berbasis peran dan capacity untuk mengakses elemen-elemen QA secara berurutan dari depan ke belakang menggunakan rumus data peran plus I capacity. Rumus ini diperlukan karena SQL diimplementasikan menggunakan circular array sehingga posisi elemen tidak selalu mulai dari indeks 0. Metode sum bekerja dengan cara menjumlahkan seluruh elemen Q menggunakan perulangan for sebanyak sekali. Setiap elemen diakses menggunakan rumus circular array dan ditambahkan ke file total yang awalnya berdiri nol. Hasil akhirnya adalah total penjumlahan seluruh elemen dalam Q. Metode aparat bekerja dengan cara memanggil sum terlebih dahulu untuk mendapatkan total penjumlahan. Kami membaginya dengan size yaitu jumlah elemen dalam kuil. Sebelum melakukan perhitungan, metode ini mengecek apakah kuil kosong memakan SNT. Jika kosong, maka langsung membalikan nilai 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Tipe data double digunakan agar hasil pembagian tidak kehilangan nilai desimal. Metode max bekerja dengan cara menyimpan elemen pertama sebagai nilai maksimal. Kemudian membandingkannya dengan setiap elemen berikutnya menggunakan perolehan. Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari nilai maksimum saat ini, maka nilai maksimum diperbaharui. Jika Q kosong, maka dikembalikan integer min value sebagai tanda bahwa tidak ada nilai yang bisa dibandingkan. Metode min bekerja dengan cara yang sama seperti max, namun mencari nilai terkecil. Nilai minimum awal diambil dari elemen pertama, kemudian dibandingkan dengan elemen berikutnya. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbaharui. Jika Q kosong, maka dikembalikan integer max value. Benar, yaitu di sini sumnya 11, average-nya 2,75, maksnya 4, dan min-nya itu 2. Implementasi keempat metode ini tidak mengubah isi SQL sama sekali, karena hanya melakukan pembacaan data menggunakan perulangan tanpa operasi NQA maupun DQA. Lanjut ke bagian terakhir yaitu menghitung Big O. Untuk yang bagian A yaitu Big O-nya untuk stack. Di mana metodenya ini ada plus Big O-nya 01, penjelasannya hanya menambahkan elemen di atas stack, tidak perlu terasi. Lanjut sampai ke stack DQA di mana menggunakan Big O and harus mengindahkan setiap elemen 2 kali. Lanjut ke Big O untuk Q, di mana sini ada dari metodenya NQ sampai ke min. Di mana penjelasannya Big O-nya dari O1 sampai ON. Penjelasannya hanya menambahkan elemen di belakang sampai harus membandingkan seluruh elemen Q. Sebenarnya kesimpulan dari hasilnya ini yaitu operasi data stack di dan Q push, pop, and Q, the Q pick, is empty, dan is full semuanya memiliki kompleksitas 0 kali 1 karena tidak bergantung pada jumlah elemen. Sedangkan operasi memerlukan penelusuran seluruh elemen seperti print stack, print Q, sum, average, max, dan min memiliki kompleksitas 0 kali n. Metode short memiliki kompleksitas paling tinggi yaitu 0 kali n kali pangkat 2 karena menggunakan 2 perulangan bersarang untuk menguruskan elemen. Nah, saya akan coba men-share untuk code-nya, Pak, dan saya akan coba menjalankannya. Oke, ini adalah app.java-nya, Pak. Ini untuk QA.java dan untuk stack.java. Pertama-tama, kita melakukan terlebih dahulu npm clean package. Setelah itu, npm clean site. Setelah itu, check style. Dan setelah itu jar-nya, Pak. Kalau bisa kita lihat, sepertinya ada tadi kesalahan ini.
Nah, ini Pak untuk targetnya. Site. Kita akan melihat apakah dia jalan atau tidak. Dan inilah cek stylenya yang dipakai saya itu 3 file dan warningnya itu 0. Dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Pak. Saya rasa, Pak, itu saja penjelasan yang saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.